selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kondisi finansialmu di Januari 2026 untuk zodiak Aquarius. Oke, buat para Aquarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Aquarius. Bagaimana sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja Aquarius ya. Yang pertama kita akan cek dulu kondisi keuangan kamu akhir-akhir ini seperti apa. Oke, aku lihat kondisi keuangan kamu akhir-akhir ini sepertinya seperti yang diharapkan ya. Untuk beberapa Aquarius di sini ada yang kondisi keuangannya sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu ya. Oke. Dan ada juga kondisi keuangannya di sini yang memang lagi sulit, tapi nggak expect bakal dapat bantuan keuangan dari seseorang ya. Entah itu bantuan modal ya, sehingga bisa diputerin duitnya jadi usaha. Atau nah, aku lihat beberapa juga di sini ada kayak apa ya, pemulihan ya. Pemulihan soal kondisi keuangan di Januari ini. Gitu teman-teman. Bagus ya? Bagus ya. Seharusnya bagus. Kalau yang nggak bagus di sini berarti ada sesuatu yang terkait dengan ketidakjujuran di dalam pengelolaan keuangan kamu ya. Harus jujur dalam manajemen keuangan diri sendiri gitu ya. Aku nggak mampu beli ini, katakan nggak mampu, jangan maksain mampu ya. Paksain beli dengan cara apapun, ngutang sana sini jangan ya. Yang mampu-mampu aja ya. Terus yang kedua, hal apa saja menjadi hambatan untuk kondisi keuangan kamu di Januari? Salah satu hambatannya di sini aku melihat ya, mungkin ini terkait dengan kebijaksanaan dirimu. Lagi-lagi ya, semakin bijaksana dirimu, semakin baik dalam pengelolaan keuangan. Tapi terkadang ada hal-hal yang sulit untuk mempertahankan kebijaksanaan dan kedewasaan diri. Pengen ini harus beli sekarang, pengen ini harus dapat sekarang. Itu bikin uang itu jadi cepet banget habisnya, seretnya, boncosnya. Itu menjadi hambatan bagi kamu untuk bisa nabung, untuk bisa simpan uang lebih, untuk investasi ya. Karena ke distract dengan hal-hal yang kamu inginkan, kayak gitu. Atau orang-orang terdekat kamu inginkan, yang minta beliin kamu inilah itulah gitu ya, karena melihat kayaknya keuangan kamu lagi bagus nih gitu ya. Jadi kayak nebeng beliin ini beliin itu sama kamu gitu. Terus yang ketiga di sini, kekuatan tersembunyi dari kondisi keuangan kamu ya. Aku melihat sih karena yang apa ya, menjadi kekuatan tersembunyi seorang Aqua itu untuk kondisi keuangannya ini memang tentang kelimpahan yang diberikan oleh semesta ke kamu gitu. Jadi memang udah seharusnya ya kuat dari sononya. Rezeki kamu mengalir dengan deras. Terus kalaupun ada yang bertanya di sini, Kak, kok rezeki aku nggak bagus-bagus banget gitu, nggak mengalir dengan deras banget ya? Karena aku melihat ya seharusnya secara general Aquarius ini ya, secara keuangan baik kayak gitu di Januari. Kalau ada yang bermasalah coba deh ya, lihat ke dirimu, koreksi diri. Apakah di sini ada sesuatu yang sebelumnya aku kayak ini contoh ya, kesalahan yang pernah diperbuat sehingga itu menjadi karma, dan karma itu harus aku terima. Nah kayak gitu ya, itu patut diperhitungkan teman-teman ya, karena seharusnya bagus banget, karena kamu tuh kayak orang yang dikasih rezeki yang lebih terus sama Tuhan gitu ya, termasuk yang disayang kali ya Aquarius ini ya. Semua disayang gitu, cuma untuk kamu di sini kayak selalu diberi kemudahan soal keuangan gitu. Terus yang keempat, next stepnya gimana Kak buat Aquarius keuangannya di Januari? Next stepnya di sini seharusnya kamu akan ada komitmen ya untuk keuangan kamu. Kayak komit, aku punya uang sekian, ini harus untuk ini, untuk ini, untuk ini, komit ya. Jangan uangnya kecampur-campur lagi. Jangan uangnya tiba-tiba untuk hal A kepake ke Z kayak gitu ya. Harusnya mungkin yang B ini uangnya disimpan, tiba-tiba kebeli barang S kayak gitu ya. S apa Kak? S25 beli HP ya gitu ya. Ya, terus yang kelima, apa yang perlu difokuskan soal kondisi keuangan kamu di Januari? Kamu perlu fokus kepada apa ya kalau aku bilangnya ya di sini? Kamu itu perlu fokus untuk menjaga keseimbangannya, kestabilannya, dan rasa syukurnya ya.
harus lebih fokus lagi, oke? Biar kondisi keuangan kamu ini semakin berlimpah-limpah lagi gitu, ya. Terus yang ke-6, aset terbaik yang bisa kamu miliki di Januari, ya. Aku lihat sih di sini aset-aset yang ada beberapa di sini. Yang penting ini ke depan nilainya bisa terus naik untuk kamu, bisa kamu pegang dari Januari ini, kayak emas, tanah, bangunan. Mungkin contoh ya, ada yang jual rumah gitu ya, rumah lelang atau apa yang murah, boleh diambil jadi aset gitu ya. Yang jelas di sini yang ke depan harganya terus naik gitu. Jangan di sini aset terbaik yang aku akan miliki di Januari, Kak, mobil, Kak. Waduh. Namanya mobil itu akan ada yang namanya penyusutan. Ya, ada amortisasinya tuh ya. Iya nggak sih? Aku lupa istilahnya. Amortisasi. Istilah akuntansi itu ya. Ada penyusutannya buat ke depan setelah 5 tahun, berapa tahun penyusutan ya. Namanya juga besi ya. Jadi bukan aset yang seperti itu ya. Bagusnya aset yang ke depannya harganya terus naik nilainya. Itu tadi emas, tanah, bangunan ya. Tapi lebih ke emas dan tanah aja. Bangunan bisa usang juga gitu. Kalau bangunannya aja terus tanahnya sepetak, Kak, kayak gitu ya. Terus bangunannya tua banget gitu. Kalau memang ada dana lebih mau kayak renov gitu ya, boleh ya dijadikan aset, kayak jadi kontrakan buat ke depannya kayak gitu. Yang kayak gitu sih, jangan aset-aset yang menyusut ya. Terus yang ke-7 ya, perspektif keuangan jangka panjang harus seperti apa di Januari ini buat Aquarius. Aku lihat sih seharusnya di sini tentang perubahan, tentang di sini berkaitan juga kesempatan, ya. Harus lebih peka terhadap kesempatan keuangan yang akan hadir buat kedepannya, ya. Agar di sini kondisi keuangan jangka panjang juga aman, gitu. Selalu mengambil kesempatan-kesempatan, jangan yang kayak malas, Kak, uang aku masih banyak, nanti aja ambil kesempatan itu untuk ngasilin uang dari situ. Ambil aja kalau ada, nggak masalah, ya. Terus yang ke-8, kunci untuk bisa sukses secara finansial di Januari ya, terutama ini untuk pengelolaan ya, untuk manajemen keuangannya teman-teman. Kuncinya adalah kamu harus antusias dulu, karena kalau udah nggak antusias dalam pengelolaan manajemen keuangan ya lalai, nggak disiplin ya. Uangnya itu bisa kemana-mana ya, yang untuk A ke Z, yang B ke S ya, yang mau disimpan jadi S25, jadi S24 dia ya, atau dia jadi iPhone 17 gitu ya. Sehingga di sini harus apa ya, kalau aku bilangnya ya, independen gitu ya. Beli sesuatu yang memang mampu untuk kamu beli, jangan mentang-mentang banyak banget pinjaman yang ada gitu ya, yang ditawarkan online segala macam. Pinjam aja nggak apa-apa gitu ya. Kita ambil jangka berapa, 2 tahun sekali kan ya, lama banget tuh. Barang kecil tapi selama itu ya. Jangan kalau bisa ya. Kalau mau sukses kuncinya di sini adalah memang sabar dan harus apa ya, disiplin juga gitu dalam pengelolaan keuangannya. Terus yang ke-9, outcome-nya gimana, Kak, buat Aqua di Januari nih kondisi keuangannya? Memang akan ada perubahan gitu ya. Kan ada perubahan. Cuma dalam perubahan ini kamu masih merasa kurang puas gitu sih ya. Karena akhir-akhir ini kan seperti apa yang diharapkan beberapa, tapi di sini hasilnya masih ada yang ternyata aku belum begitu puas, Kak, dengan nominal yang segini gitu. Aku yakin bisa lebih lagi, aku yakin bisa lebih banyak lagi kayak gitu. Oke? Aku gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan kamu untuk ini semuanya di Januari, sesama Aquarius bisa paling kuat Gemini, Pisces, itu aja, nggak banyak. Oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aquarius.